Halo Thinkers, kali ini kita akan memasuki pembahasan ketidaksamaan bagian yang kedua ya. Jadi kita akan lebih kepada contoh-contoh soal. Nah, di sini diberikan X kurang 5 lebih kecil dari 3X plus 1. Kita bisa melakukan variasi manipulasi tentunya, tetapi saya misalkan lakukan mengurangi X di sebelah kirinya, lalu juga saya lakukan mengurangi X di sebelah kanannya. Karena kita harus lakukan yang sama di ruas kiri maupun di ruas kanan. Ketika dikurangin X, maka yang di sebelah kiri X-nya itu cancel out ya, jadi tinggal min 5. Lalu yang di sebelah kanan, ruas kanannya itu jadi 2X plus 1. Sekarang saya ingin di sebelah kanan hanya ada suku yang dikalikan dengan X ya, jadi angka 1-nya mau saya hilangkan. Caranya adalah dengan mengurangi 1 di sebelah kiri, mengurangi 1 di sebelah kanan. Maka menjadi min 6 lebih kecil dari 2X. Lalu supaya sebelah kanan tinggal jadi 1X, 1 kali X, maka saya kalikan dengan setengah di sebelah kanan, kalikan setengah juga di sebelah kiri. Saya dapatkan min 3 itu lebih kecil dari X, atau kalau untuk penulisan standarnya, solusinya adalah X lebih besar dari min 3. Ya. Nah, bagaimana kalau kita masuk ke contoh yang lebih rumit gitu ya. Misalkan masih diantaranya seperti ini, diapit ya. Jadi min 4, 2X plus 6 lebih besar dari min 4 tapi lebih kecil dari 7. Nah, lakukan hal sama seperti barusan kita lakukan. Saya ingin menghilangkan 6 yang di tengah ya. Karena dia diapit, lebih baik kita jadikan yang di tengah itu misalkan hanya ada X-nya saja. Sedangkan di kiri dan kanan itu jadi angka. Akan lebih mudah begitu. Lalu saya kurangkan 6 di sebelah kiri, kurangkan 6 di tengah, kurangkan 6 di sebelah kanannya. Dengan demikian yang di tengah menjadi 2X. Di ruas kirinya menjadi min 10, di ruas yang paling kanan 7 kurang 6 jadi 1 ya. Lalu kemudian supaya jadi 1X di tengahnya, yang diapit itu saya kalikan setengah, sebelah kiri kalikan setengah, sebelah kanan kalikan setengah, maka kita dapatkan X-nya lebih besar dari min 5 tapi lebih kecil ya, dan lebih kecil dari setengah ya. Jadi kita bisa dapatkan hasilnya dengan cara manipulasi seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita yang di tengahnya itu lebih rumit sedikit ya. Misalkan diberikan 1 kurang 3X lebih besar sama dengan 2 tapi lebih kecil dari 4. Ya, jadi yang di tengahnya ini perhatikan, ini 1 kurang 3X gitu ya. Caranya sama ya, saya ingin hilangkan angka yang di tengah 1 itu, maka saya kurangi dengan 1 di sini. Di sebelah kiri kurangi dengan 1, di sebelah kanan juga dikurangi dengan 1. Tengahnya juga kurangi 1, maka saya dapatkan min 3X yang diapit oleh min 3 dan 3. Jadi min 3X lebih besar sama dengan min 3, lebih kecil dari 3. Lalu kemudian saya ingin jadikan X di tengahnya, saya kalikan dengan min 1/3. Perhatikan bahwa ketika saya kalikan dengan min 1/3, tanda ketidaksamaan berubah. Ingat video sebelumnya ya. Lalu kemudian ini menjadi sebelah kirinya menjadi 1, ruas di paling kanannya itu sekarang menjadi min 1. Nah, secara standar memang penulisannya tidak seperti itu ya, maka saya putar ya. X lebih kecil sama dengan 1 lebih besar dari min 1 seperti ini. Oke. Tetapi kita juga bisa melihat dengan cara yang lain. Saya tuliskan di bawah sini ya. Jadi atau ya, soal yang sama seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan ya, saya mau hilangkan 3X-nya yang di tengah itu. Jadi saya tambahkan 3X di sebelah kiri, tambahkan 3X di tengah, tambahkan 3X di ruas paling kanan. Maka menjadi 3X min 2 lebih kecil sama dengan 1 ya, dan 1 ya lebih kecil dari 3X plus 4. Perhatikan dalam mengerjakan ini saya bisa memisahkan. Jadi ini sama saja ya, cuman beda manipulasi saja. Saya ingin memisahkan menjadi 2 pertidaksamaan, yaitu menjadi seperti ini. 3X kurang 2 lebih kecil sama dengan 1 ya. Lalu 1 lebih kecil dari 3X plus 4. Lalu kita menyelesaikan ini berbarengan. Dan ingat, ini adalah apa? Ini adalah irisan hubungannya. Lihat video sebelumnya saya sudah bahas ya. Oke. Nah, yang di sebelah kiri itu ya, karena saya tambahkan dengan 2, kanan tambahkan 2, maka menjadi 3X lebih kecil sama dengan 3 ya. Yang di sebelah kanan, karena saya
kurangin 4 ya, di kiri dan kanan, maka menjadi min 3 lebih kecil dari 3x. Lalu supaya jadi x, saya kalikan ya. Saya lanjutkan di tengah saja. Di sini, yang kirinya saya kalikan dengan sepertiga, sebelah kiri, kanannya kalikan sepertiga. Lalu yang bentuk persamaan yang ketidaksamaan yang di kanannya, saya kalikan dengan sepertiga ya, seperti ini. Oke. Nah, maka ya perhatikan bahwa yang di sebelah kiri ini, ketidaksamaan yang di sebelah kiri ini menjadi x lebih kecil ya, sama dengan 1, sedangkan ketidaksamaan yang di sebelah kanan itu menjadi x lebih besar dari min 1. Jadi kalau secara garis bilangan itu menjadi seperti ini. Saya naikkan ke atas sedikit ya. Nah, seperti ini. Oke, dan kita ingat bahwa relasinya apa? Relasinya adalah relasi irisan. Karena relasinya adalah relasi irisan, x lebih kecil sama dengan 1 dan x lebih besar dari min 1, maka solusi akhirnya setelah kita lakukan relasi irisan, maka x lebih besar dari min 1 lebih kecil sama dengan 1. Nah, perhatikan yang di sebelah kanan itu penting sekali, itu yang ada kaitan dengan video sebelumnya. Ketika ada bentuk seperti yang di sebelah kanan ini ya, yaitu 1 lebih besar dari 3x kurang 2 lebih bersama dengan ya, dan 1 lebih kecil dari 3x plus 4, maka bisa kita pisahkan menjadi dua pertidaksamaan yang bentuknya adalah relasi irisan. Ingat, irisan bukan gabungan, hati-hati di situ. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Misalkan diberikan di sini ada x lebih besar dari 2 tapi lebih kecil dari 3. Caranya sama ya. Supaya di tengah itu tidak dalam bentuk pecahan, kita kalikan saja semuanya dengan x. Sebelah kiri kalikan dengan x, sebelah kanan kalikan dengan x, tengahnya juga kalikan dengan x. Dengan demikian, kita bisa dapat 2x lebih kecil dari 1 di sebelah kiri itu, lalu yang di sebelah kanannya itu 1 lebih kecil dari 3x. Ini bisa kita pisahkan seperti yang tadi. Dan ingat, relasi antara kedua ketidaksamaan yang terpisah ini sekarang adalah relasi and, relasi dan, atau relasi irisan, bukan gabungan ya. Nah, yang di sebelah kiri setelah kita manipulasi, kita kalikan setengah supaya jadi x ya, maka menjadi x lebih kecil dari setengah. Yang di sebelah kanan saya kalikan dengan sepertiga, maka menjadi sepertiga lebih kecil dari x, atau lebih tepatnya x lebih besar dari sepertiga. Nah, lalu kedua ketidaksamaan ini yang paling akhir, x lebih kecil dari setengah, kita lakukan irisannya dengan x lebih besar dari sepertiga, hasilnya adalah ini. Nah, tetapi ada satu problem yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk bisa melihat problem itu, kita coba lihat satu contoh berikut. Misalkan ada soal yang mirip ya, x lebih besar dari min 1, tapi lebih kecil dari 2 ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan ya, bagaimana kita mencari solusinya sama seperti tadi, kita kalikan dengan x di sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanannya. Maka menjadi min x lebih kecil dari 1, lalu satunya lebih kecil dari 2x. Kita lakukan pemisahan, min x lebih kecil dari 1 ya, lalu saya kalikan dengan min 1 di sebelah kiri dan sebelah kanan, menjadi x lebih besar dari min 1. Ingat, ketidaksamaan dikalikan bilangan negatif, tandanya harus berubah arah ya. Yang ketidaksamaan yang di sebelah kanan ya, yaitu 1 lebih kecil 2x, saya lakukan manipulasi kalikan setengah. Maka saya dapat setengah ya, lebih kecil dari x, atau x lebih besar dari setengah. Nah, lalu kita coba lakukan irisan. Nah, setelah saya lakukan irisan, kalau teman-teman pakai garis bilangan untuk membantu, silakan saja. Saya dapatkan hasilnya harus x lebih besar dari setengah. Ya. Tapi ada satu problem. Coba kalau misalkan x lebih besar dari setengah ini adalah solusinya, berarti apa? Berarti bilangan negatif bukan jawabannya kan? Tapi kalau saya ambil min 2 misalnya, masukkan ke atas, min 1 lalu lebih kecil dari 1 per min 2 ya, lebih kecil dari 2. Loh, ternyata benar. X sama dengan min 2 adalah solusi, padahal dikatakan solusinya itu harus lebih besar dari setengah. Berarti ada yang salah di sini. Salahnya di mana? Harusnya jangan dikalikan x. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri sini ya, saya kalikan dengan x, itu tidak masalah.
karena X-nya sudah pasti positif. Lihat, 1/X itu di antara 2 dan 3. Lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 3. Artinya apa? Artinya udah pasti itu bilangan positif. Ya. Tapi yang di sebelah kanan, problemnya adalah ketika saya kalikan dengan X di sini, apakah X itu positif? Belum tentu, bisa saja X negatif. Kalau X-nya negatif, tanda pertidaksamaannya harus berubah. Maka kita nggak bisa menyederhanakan dengan cara sesimpel ini ya. Ada tahapan selanjutnya yang perlu kita lakukan. Mari kita lihat selanjutnya. Lalu bagaimana kita menyelesaikan masalah pertidaksamaan ini ya. Sebelumnya saya mengalihkan dengan X di sebelah kiri, tengah, dan kanan. Muncul problem, kita tidak tahu masalahnya X itu adalah positif atau negatif. Maka dengan demikian kita pisahkan saja, kita pastikan saja. Pertama-tama kita tuliskan untuk daerah di mana solusinya itu X lebih besar dari 0. Ya. Nah, dengan demikian X sudah pasti positif kan? Tapi ada satu pertanyaan kali ya, bagaimana dengan X sama dengan 0 misalnya? Nah, tentu saja X sama dengan 0 saya exclude ya, saya tidak masukkan. Karena kalau saya kalikan 0 di sebelah kiri soal ya, tengah dan kanan itu jadi menghilangkan soalnya. Apalagi 1/X itu tidak terdefinisi di 0 ya. Maka 0 ini kita exclude. Oke. Nah, sekarang kita lihat ketika saya asumsikan X lebih besar dari 0 ya, untuk daerah ya, daerah X lebih besar dari 0, maka saya ketika kalikan X di sebelah kiri, tengah, dan kanan tidak mengubah pertidaksamaannya karena itu bilangan positif ya. Maka saya dapatkan min X lebih kecil dari 1 lebih kecil dari 2X. Kita bisa pisahkan pertidaksamaan ini seperti sebelumnya. Maka menjadi 2 pertidaksamaan. Lalu yang di sebelah kirinya saya kalikan dengan min 1, mengubah arah pertidaksamaannya menjadi X lebih besar dari min 1. 1 lebih kecil dari 2X, saya kalikan setengah di kiri dan kanannya menjadi setengah lebih kecil dari X ya. Lalu kemudian kita mau bikin irisannya. Perhatikan bahwa irisannya itu adalah X lebih besar dari min 1, irisan dengan X lebih besar dari setengah, tapi jangan lupa ini juga irisannya dengan X lebih besar dari 0. Perhatikan, karena asumsi kita X-nya ini harus di daerah lebih besar dari 0, maka berlaku perkalian dengan X ini ya, itu tidak mengubah arah pertidaksamaannya. Jadi ketiga ini harus terpenuhi. Kalau ketiga statement itu harus terpenuhi, ketiga-tiganya bersamaan, itu berarti irisan ya. Atau secara gambar seperti ini. Dan tentu saja ini harus yang beririsan ketiga-tiganya. Maka kalau kita lihat dari gambar, yang terkena 3 arsiran itu adalah X lebih besar dari setengah. Itu adalah daerah yang memenuhi ketiga ya statement ini. Oke. Nah, tetapi ini kan hanya untuk daerah X lebih besar dari 0. Bagaimana kalau untuk daerah X lebih kecil dari 0? Nah, kalau sekarang kita lihat untuk daerah misalkan ya X-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka ketika saya kalikan dengan X, maka pertidaksamaannya perhatikan jadi warna kuning itu ya. Jadi berubah, lebih kecil lebih besar. Maka sekarang menjadi min X lebih besar dari 1, lebih besar dari 2X. Sama, kita lakukan pemisahan ya. Menjadi 2 pertidaksamaan, dan ingat relasi ini relasi dan ya, kita lihat di dalam pembahasan, teman-teman bisa lihat dalam pembahasan sebelumnya. Ini saya kalikan dengan min 1 sebelah kiri dan sebelah kanannya, mengubah arah pertidaksamaannya. Ini saya kalikan setengah di kiri dan kalikan setengah di sebelah kanannya. Oke, maka setelah saya gabungkan 2 solusi ini ya, yang kiri dan kanan menjadi seperti ini. X lebih kecil dari min 1, lalu setengah lebih besar dari X atau X lebih kecil dari setengah. Yang terkena arsirannya ya, itu ada di X lebih kecil dari min 1. Perhatikan bahwa saya juga memasukkan satu syarat lagi bahwa X lebih kecil dari 0, ini pun harus dilakukan memenuhi syarat itu juga, maka dilakukan peririsannya juga. Itu sebabnya ada 3 di situ ya. Nah, ketiga-tiganya yang memenuhi adalah X lebih kecil dari min 1. Nah, perhatikan bahwa solusi X lebih besar dari setengah ini itu kita dapatkan ketika daerah yang kita inginkan itu X lebih besar dari 0. Lalu solusi untuk X lebih kecil dari min 1 ini kita dapatkan untuk daerah ketika kita pasang syarat ya, pasang kondisi syarat di mana X-nya lebih kecil dari 0. Nah, untuk dapat solusi soal ini yang atas itu ya, untuk semua daerah, baik daerah X positif maupun daerah X negatif, berarti apa? Berarti kedua ini
pertama ya. Dan yang kedua yang kita lakukan terpisah ini, karena ingat ya perkaliannya beda, kita kalikan X kalau untuk yang pertama di atas, jadi petidaksamaannya tidak berubah arahnya, karena kalau yang X lebih kecil 0, itu akan berubah petidaksamaannya, maka kita lakukan terpisah ya. Sekarang harus kita gabungkan ya. Kita gabungkan, ingat bukan irisan lagi, kita gabungkan. Karena ini adalah daerah kanan, di kanan 0, ini adalah daerah di kiri 0. Lalu kita ingin mencari jawaban untuk soal ini, untuk semua daerah kan? Berarti kita gabungkan, bukan irisan ya. Oke. Nah, maka solusinya adalah jawaban ini lebih besar dari setengah, lebih kecil dari min 1 ya. Yang ini kita gabungkan, union. Ya. Nah, maka kita dapat jawabannya seperti ini. Ini adalah cara standar ya, dengan menggunakan konsep petidaksamaan yang sudah kita pelajari. Nah, tapi ya ada cara lain. Kita bisa kalikan ya dengan apa? Dengan cara misalkan, nih soal yang sama ya, dengan cara kalikan dengan X kuadrat. Sebelah kiri kalikan dengan X kuadrat, sebelah tengah ya, yang kanan juga kalikan X kuadrat, tengah juga kalikan dengan X kuadrat. Perhatikan bahwa pertidaksamaan arahnya tidak berubah, karena kita kalikan X kuadrat pasti positif ya. Lalu kita pisahkan ya, menjadi dua petidaksamaan seperti biasa. Lalu saya kerjakan yang di sebelah kiri ya, perhatikan yang di sebelah kiri menjadi X kuadrat tambah 1 lebih besar dari 0, yang di sebelah kanan jadi 2X kuadrat kurang 1 lebih besar dari 0. Nah, ini adalah masalah apa? Masalah pertidaksamaan kuadrat. Dan tentu saja ini belum saya bahas, belum saya masuk materinya, tetapi ada cara seperti ini, yang mana nanti kita akan bahas solusinya. Oke, sampai di sini dulu, tetap tonton video di Bengkel Kalkulus. Salam semangat!